luka karena melepuh itu bisa sembuh kalau diolesin kecap. Oh, nggak sekalian oli bekas saya, Mas. Minyak rem. Jadi sakit gigi kasih minyak rem, luka bakar kasih kecap, oli bekas, bensinnya ya. Tambahin api lagi, peng, kobong hilang sak tulang-tulangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Tirta Peng 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 dengan baju oversize dari brand lokal eksekutif harga 180 ribuan. Dan kali ini kita akan edukasi lagi sesuai dengan request netizen. Dok, banyakin konten kesehatannya, jangan konten sepatu terus. Oke, nggak apa-apa. Awas saya kalau kamu nggak nonton, citak. Oke, yang pertama. Pertanyaan pertama nih Pak. Leher hitam itu merupakan gejala dari diabetes. Ya, itu jawabannya pernah diterangin sama dokter penyakit dalam, namanya dokter Deksa. Kamu bisa langsung tonton edukasinya. Ini jujur saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut karena ini ranahnya yang ngomong adalah dokter penyakit dalam sub ginjal dan metabolisme. Kamu bisa tonton edukasi dari dokter Deksa, dokter Dana dan sejawat. Ya, jawabannya benar. Next nih Pak. Pertanyaan kedua. Pipi hitam juga. Pipi hitam. Iya, jadi leher hitam, pipi hitam. Tuh jawabannya kamu bisa langsung ke dokter kulit. Ada dua ding, dokter kulit, dokter SPDVE sama dokter penyakit dalam. Dah, itu langsung no comment, penjelasan langsung ke beliau. Loh kok gitu? Udah, karena jawabannya iya. Mau tahu alasannya? Tanya beliau. Karena kalau saya jelasin nanti saya bisa ditegur sama senior saya. Karena kan itu udah ada spesialisasinya. Next, pertanyaan kedua. Pertanyaan dari netizen. Keseringan nahan kentut jadi nafasnya jadi bau. itu hoax. Karena jauh banget ya. Ya, kentut itu di usus besar. Ya. Terus jadi gini, saluran pencernaan itu dibagi dari atas dan bawah. Oke. Nah, kerongkongan, lambung, esofagus itu masuk atas ya. Sementara kentut itu sudah di usus besar dan akan masuk ke rektum, anal, kentut. Nah, kalau nggak bisa kentut, itu nanti ususmu bukan, udaranya bukan ke lambung, bukan balik, bukan. Ususmu ngembang terus pecah. Oh, ini yang ngambilin si Maya. Nah, ini dia si Kantong, lo yang gotengin kucing gua. Oh iya, lewat di sini. Ya, jawabannya itu hoax. Kalau kamu nggak bisa kentut, itu kamu akan dinamakan kondisi yang paling parah, namanya adalah ileus obstruktif. Jadi kemungkinan ususmu ada masalah, ususmu ngembang, nggak bisa, terus tainya itu nanti akan nyumbat di usus semua, jadi gede banget, perutnya jadi melembung, terus pecah. Jadi nanti tainya di dalam usus. Harus ada laparotomi. Jadi bersyukurlah kalau kamu bisa kentut, tapi tahu diri. Kalau tahu kamu kentut ya jangan di depan orang, apalagi di lift. Tolong kalau kamu ketemu temenmu yang hobi kentut tapi nggak ngaku dan di lift, jadi sukanya ngebom, pukulin aja nggak apa-apa. Pak! Nah, jadi kalau nggak bisa kentut itu bukan nafasnya bau, itu berarti sudah bahaya banget, ada masalah di pencernaan dan bisa jadi ileus, dan itu sangat dangerous. Oke, next. Pertanyaan dari netizen. Pertanyaan ketiga. Lokasi jerawat tumbuh itu menunjukkan kalau di bagian itu ada organ yang mengalami gangguan. Bukan organ. Jerawat itu dikarenakan adanya wajahmu, kulitnya kan, kulit ini sininya kan ganti terus dengan sel kulit yang baru. Jadi ada penumpukan sel kulit mati. Di mana sel kulit mati itu bisa nyumbat folikel-folikel atau sel di kulitmu secara kasar seperti itu. Nah, kalau ketambahan bakteri akan menjadi infeksi. Infeksi ini disebut akne atau jerawat. Clear ya? Paham? Teman-teman ya? Jadi jerawat itu terjadi karena penumpukan sel kulit mati, higienitas kulit tidak terjaga, menumpuk dan akhirnya kena bakteri, jadi infeksi yang akhirnya berakibat menjadi jerawat. Misal, contoh, tahu nggak jerawat saya ada di mana nih? Di dahi. Kenapa? Ya betul, benar, pinter Daniel. Jadi karena poni saya ke sini terus, kemungkinan ada bakteri di sini, sel kulit mati kulit saya ini nempel di sini. Sehingga yang terjadi adalah akan ada momen infeksi jadi jerawat, kemerahan. Dan kalau udah kemerahan itu jangan dipecahin. Karena akan tambah banyak dan jadi bopeng. Kalau udah jerawat biarin, karena tubuh mempunyai defense mechanism sendiri. Atau kalian bisa bawa ke klinik kulit, salah satunya Nom Klinik. Klinik saya di Yogyakarta. Isinya semua sejawat SPDVE. Next, pertanyaan dari netizen. Ini aneh sih. Masturbasi bisa mengurangi terkena serangan jantung.
Ngocok atau cokli, ngocok beli atau onani, ngocok kontol. Bisa mengurangi kemungkinan serangan jantung. Iya, Pak. Ngocok kontol. Bisa mengurangi kemungkinan serangan jantung. Itu dari mana coy? Kemungkinannya. Jadi kalau saya cokli 100 kali per hari, saya tidak akan sakit jantung sampai umur 100 tahun. Bro, asal lu tahu ya bro ya. Hubungan antara perkentotan, ya, hubungan antara ngocok atau cokli, itu kan titit mengeluarkan sperma ya dari testis. Ke jantung tuh jauh sekali. Belum Pak, ke jantung jauh putus suaranya. Ya tuh ke jantung tuh jauh. Oke, namanya cokli itu meningkat, ada hormon kepuasan meningkatkan dopamin booster. Tapi itu jauh banget hubungannya bro. Ya. Onani yang berlebihan itu akan membuat titit kalian lecet. Nanti kalian susah ngaceng dengan pasangan karena kalian harus berfantasi dulu. Ketiga, ejakulasi dini. Jadi belum apa-apa 30 detik udah keluar. Dan itu adalah kasus yang harus ditangani oleh seksolog. Dan beneran real kawan-kawan. Jadi baru ketemu istrinya karena mungkin pas kuliah atau sebelum itu cokli terus hari 9 kali. Pas nikah, pas mau malam pertama baru ngaceng, celot, udah keluar duluan. Itu kemungkinan karena dia cokli terus. Jadi dia tidak bisa menahan kena, wah celot itu. Dan dangerousnya ya tuh kalau mau ngewek sama istrinya harus bayangin video porn dulu. Ya, jadi kalian yang masih kecanduan cokli dan onani, berubahlah. Ya kan? Ya kan, berubahlah. Maksudnya ada kegiatan lain untuk melakukan dopamin booster. Kalau wongnya emang sangean dan ngacengan, ya olahraga. Ya olahraga, jadi biar dopamin booster dan rasa ngacengan itu teralihkan dengan kegiatan yang sehat. Jangan dikit-dikit lagi main game, ngaceng cokli. 3 jam kemudian ngaceng cokli. Ngaceng cokli, berarti dalam 24 jam bagi 3, 8 kali cokli. Ya, di mall lihat apa cewek cantik ngaceng cokli. Itu namanya penyakit yang namanya ngacengan. Ya, ngacengan. Saya bingung mau ngomong. Tapi memang benar, ada ngacengan itu berbahaya. Karena dia tidak bisa mengontrol kontol. Bahaya itu. Kau bayangkan lagi di mall, wah ada cewek cantik. Wah ini sesuai dengan inspirasi bokep saya, ngaceng. Kau WC, ya, jerol. Itu dangerous. Stop lah, kurang-kurangin lah kayak gitu. Jangan mencari alasan, kan cokli sehat. Sehat matamu, sehat. Ya kalau sekali dalam waktu seminggu, it's okay, normal. Ya, tapi kalau 3 kali sehari, pagi, siang, malam, udah kayak makan ya. Dangerous ya. Tolong dirubah. Cari kegiatan yang lebih produktif. Contoh main catur, ya kan. Nagih hutang tetangga, ya kan. Nagih hutang tetangga, ya kan. Nagih hutang tetangga, ya kan. Olahraga, jogging, kerja gitu loh. Tolong ya, tolong. Tuh, next. Stop PMO. Anjir. Nah, ya, intinya stop. Ya kalau dari saya tuh ya dangerous saja kalau saya tuh. Kalau sekali seminggu atau sekali 4 hari oke lah gitu kan. Tapi kalau bajingo ono sing ping 3, ping 4, kamu ke seksolog aja lah. Ke seksolog ya konsultasi. Kok ngacengan? Next nih Pak, pertanyaan dari netizen. Luka karena melepuh itu bisa sembuh kalau diolesin kecap. Oh, nggak sekalian oli bekas saya mas. Minyak rem. Jadi sakit gigi kasih minyak rem. Luka bakar kasih kecap, oli bekas, bensinnya ya. Tambahin api lagi, peng, kobong hilang, sak tulang-tulangnya. Dari sate betis. Jawabannya tidak. Kalau luka bakar ya, itu bukan pakai odol, bukan pakai es batu, kasih air mengalir, air yang bersih. Ya, habis itu kalian bawa ke IGD. Kalau luka bakarnya sangat parah. Dan kalau melepuh, jangan dicoblos sendiri, bawa IGD biar IGD yang menangani. Dan ada obat luka bakarnya. Salah satu contohnya adalah sulfodiazin. Nah, kalau nggak tahu ya udah. Intinya kalau luka bakar kasih air mengalir, bawa ke IGD terdekat. Dan luka bakar tuh nggak usah diapa-apain, nanti dia akan melepuh dan sembuh sendiri. Kecuali kalau melendungi gede banget, lah itu udah parah banget, itu bawa ke IGD. Jangan dipecahin sendiri, begitu. Dan kasih antibiotik biasanya karena rentan infeksi. Gitu. Oh, kasih odol, kasih apa tuh tidak akan berpengaruh apapun, apalagi dikasih es batu. Bahaya. Kenapa? Karena ketika suhu kita tuh kena luka bakar, ini kan melepuh karena jaringan epidermisnya rusak.
terus kalian kasih es batu yang suhunya 0 derajat, tambah remuk bro kulitmu. Tambah remuk. Apalagi kalau luka bakar kimia, di mana reaksi luka bakar itu terus terjadi di kulit. Kayak H2SO4, asam sulfat. Bahaya itu. Next. Next nih Pak, mitos atau fakta penyakit itu bisa dari keturunan kayak jantung, diabetes. Oh ya, itu fakta. Ada beberapa penyakit kayak jantung, diabetes tipe 1, dan ada penyakit kayak berbagai lain yang diturunkan secara genetik. Jadi kalian cek dulu, kalian cek dulu ke orang tua kalian, misalkan penyakit jantung gitu kan, dicek dulu jantungnya ini kenapa, apa penyempitan pembuluh darah. Nah biasanya kalau orang tua saya sakit jantung dok, ada terjadi penyempitan pembuluh darah, tapi bukan ring, kayak sudah genetik. Nah itu ada potensi dia menurun ke anaknya. Jadi ada beberapa penyakit yang memang diturunkan secara genetik. Betul. Ada lagi? Terakhir nih Pak, sering ngamuk, berkata kasar, dan emosian itu tanda-tanda ada penyakit stroke. Saya nggak stroke. Ayo mau ngomong apa? Ayo mau ngomong apa? Sering marah itu kamu ingin disayang, huh? Kamu ingin disayang? Aneh, bajingan. Kamu ini deh. Coba dong, mitos ya. Mitos. Stroke, ini saya jelaskan ya, secara singkat. Itu urusannya sama dokter saraf sama bedah saraf. Stroke itu terbagi menjadi 2, hemoragik, ya, sama yang satunya itu penyempitan pembuluh darah, sumbatan. Hemoragik itu pembuluh darahnya pecah. Pembuluh darahnya pecah, menutupi sebagian otak, sehingga terjadi kelumpuhan. Ini harus segera dibawa bedah saraf. Kalau enggak, dalam kondisi bisa yang namanya kematian. Sementara kalau stroke yang terjadi penyumbatan, ya, itu dikarenakan ada trombus di pembuluh darah yang tiba-tiba pecah dan trombusnya lepas trombusnya, terus menyumbat pembuluh darah di otak. Sehingga dia stroke itu perlahan kelihatan. Jadi tiba-tiba kebas, terus hilang semua. Ya, ini dua-duanya beda. Kalau yang trombus itu biasanya dikarenakan proses bertahun-tahun. Trombus atau sumbatan di pembuluh darah itu dikarenakan karena bad lifestyle. Contoh, kamu hobinya makan karsinogenik, rokok, dan kena polusi batu bara atau kena polusi asap industri. Itu akan membuat pembuluh darahmu menjadi kaku dan nanti akan timbul benjolan trombus. Nah, trombus ini bisa copot. Nah, copotnya trombus ini ya apes-apesan karena kan pembuluh darah kita itu panjang banget. Kalau hobi marah-marah nanti stroke. Marah itu meningkatkan detak jantung, ya, simpatis sama tekanan darah. Kalau misal dia orang yang sehat, tapi hobi marah-marah, ya minimalis dari stroke ya. Tapi kalau dia, maaf nun sewu, gaya hidupnya buruk, dia hobi marah-marah, ya misal marah-marah tensinya naik, trombusnya copot. Gitu. Kamu nyindir saya kan? Bajingan kamu. Oh, netizen nanya Pak? Oh, itu netizennya itu pasti nyindir saya itu, bajingan itu. Itu aja dari saya, sampai jumpa di mitos fakta kesehatan berikutnya.